Baik, kita berjumpa lagi dalam perkuliahan UI UX Designer. Kita masuki di minggu kedua. Materi di minggu kedua ini saya akan menjelaskan tentang user interface, ya, definisi dan fungsinya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu UI dan UX. Kaitannya dengan perkembangan desain sekarang yang sudah menuju ke grafis, ya, semuanya sudah main grafis, dan ternyata ada ilmu baru, ya, jadi disiplin ilmu baru yang muncul yaitu UX. Minggu lalu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan coba melihat lebih dalam lagi tentang user interface-nya, begitu ya. Nanti baru kita akan melihat ke UX dan keterkaitannya nanti secara lebih mendalam. Sebagian besar dari Anda mungkin sudah sering mendengar ya tentang interface. Tapi perlu kita kemukakan di sini lebih mendalam, apa sih interface itu ya? Nah, interface ini adalah sebuah layanan yang disediakan oleh operating system ya, atau oleh sebuah aplikasi sebagai sarana interaksi antara user dengan OS gitu. Jadi awalnya itu sebetulnya kan OS dengan user ya. Nah, berkembang munculnya programming language ya, berbagai aplikasi sampai ke era sekarang, sehingga muncullah sebuah istilah ada user interface, antar muka ya, antar muka. Jadi sebetulnya user interface-nya atau interface-nya itu komponen dari OS atau aplikasi yang kita gunakan yang bersentuhan langsung dengan user gitu. Ya, bersentuhan langsung dengan user. Kalau Anda menggunakan kalau Anda pakai bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman itu tentunya ada coding begitu ya. Nah, coding juga punya interface ya, Saudara ya. Kalau Anda main visual ya, bahasa VB.NET gitu ya, atau PHP ya, atau Java atau bahasa-bahasa yang lain kan dia punya platform ya. Punya form, punya frame-nya ya, punya interface. Itu interface ya, itu interface dan itu dibuat, Saudara ya, dan itu dirancang begitu. Jadi pemikiran kita bahwa kalau kita berpikir user interface itu bukan berarti kita hanya berpikir ke aplikasi yang kita buat dari bahasa pemrograman, tapi setiap interface, setiap antar muka yang menjembatani antara kita dengan komputer, nah begitu ya, itu dinamakan dengan interface. Nah, secara umum ada dua jenis ya, ada CLI dan GUI ya. Kalau mungkin Anda sekarang lebih sering mendengar yang GUI-nya ya, yang GUI-nya ya, ini ya, ini yang saya tunjuk nih. Ini yang GUI ya, Graphical User Interface. Tapi jauh sebelum itu ada yang namanya Command Line Interface dan ini masih dipakai sampai sekarang. Kalau orang yang sebagai database administrator begitu ya, yang ngoprak-ngoprek perintah, Anda coding itu Anda main di Command Line Interface sebetulnya. Hanya sekarang karena sudah larinya ke visual, ya, era Windows ya, munculnya Windows itu mengubah paradigma tampilan yang semula command line menjadi graphical user interface gitu. Ya, tapi graphical user interface itu dibuatnya dari coding, dari command line. Jadi tetap kita tidak bisa menghilangkan istilah command line interface-nya. Ya. Nah, ini jenisnya ya. Jadi mungkin Anda udah punya gambaran. Jadi kalau yang main-main ngoding ya itu command line tuh ya. You main SQL bla 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 bla, muncul perintahnya itu command line interface. Gitu ya. Nah, kalau graphical user interface sesuatu yang kita lihat secara visual, secara grafis gitu. Nah, sekarang user interface ini
mekanisme antara atau mekanisme komunikasi antara kita dengan sistem. Ya, betul ya? Nah, user interface dapat menerima informasi dari user dan memberikan informasi kepada pengguna atau user kita untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan sebuah solusi. Artinya, kita menggunakan sebuah aplikasi, ya, yang paling gampang deh, Anda main game. Nah, kalau Anda main game, Anda berinteraksinya dengan siapa sih? Dengan sistem ya, betul ya. Sistem tuh pengen memberitahu ke Anda, ini loh, dan sebagainya. Anda pengen ini. Nah, itu dijembatani oleh yang namanya mekanisme komunikasi. Gitu. Kan kalau komunikasi kan nggak satu arah, dua arah ya. Tanpa kita sadari bahwa kalau Anda main game nih, ya, atau Anda pakai Instagram, Anda pakai Facebook, Anda ngejalanin apa aja aplikasi di komputer Anda, di smartphone Anda, di tablet Anda, itu sebetulnya ada mekanisme komunikasi, saudara. Yang ngatur siapa? Yang ngatur sistem. Yang ngatur sistem. Nah, sistem untuk kita bisa ngerti yang diinginkan oleh sistem bisa menerima apa yang diperintahkan oleh kita, butuh interface. Nah, itu fungsinya interface. Jadi ada mekanisme komunikasinya gitu ya, bukan cuma kita ngerancang-ngerancang kemudian nggak naruh apa-apa di dalamnya. Nah, mekanisme komunikasi itulah yang istilahnya adalah Anda mengcoding. Itu Anda membangun mekanisme komunikasi sebetulnya melalui interface. Ya, jelas ya, Saudara ya. Baik, next ya. Nah, sekarang secara fungsional, ya, secara fungsional. User interface itu apa sih sebetulnya? Nah, gitu ya. Secara fungsionalnya user interface itu apa? User interface ini fungsinya untuk menginputkan new knowledge, betul ya? User interface nih ya, new knowledge ke dalam knowledge base di expert system. Jadi kalau kita dengar ada sistem pakar, saudara ya, ada sistem kepakaran. Sistem kepakaran kan sistem pinter. Pakar namanya juga ya. Input new knowledge, pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan sistem pakar. Artinya, yang semula perintah itu kudu diketik, yang semula perintah itu kudu dikodingkan, diperintahkan line by line, itu dikumpulkan dalam sebuah tombol komunikasi. Nah, itu fungsi user interface. Gitu loh. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau nggak ada user interface bagaimana? Ya Anda kasih perintah langsung. Kok nggak ada user interface-nya kok. Gitu. Kalau ada user interface-nya kan disediakan ya dalam bentuk geser, dalam bentuk klik, dalam bentuk Anda ngisi and then enter, itu semua user interface, saudara. Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Ya, menampilkan penjelasan sistem dan memberikan panduan pemakaian sistem secara menyeluruh step by step. Tuh, namanya user interface. Step by step. Betul ya, saudara ya? Sehingga user ini ngerti apa yang dilakukan terhadap suatu sistem. Pernah nggak Anda yang mungkin sekarang lagi suka game ya atau menggunakan aplikasi ya, saat pertama kali Anda menggunakan aplikasi, waduh, nggak ngerti ya, susah banget gitu kan. Dulu zaman BlackBerry, lagi saya belum punya BlackBerry, saudara ya, awal tahun 2000-an itu BlackBerry ya kenceng-kencengnya tuh. Ya, saya belum punya tuh BlackBerry. Wah, kalau teman-teman yang punya kayaknya keren banget tuh. Punya BlackBerry tuh kayak punya motor baru gitu, saudara ya. BlackBerry, kenapa? Pakainya apa? Pakainya scroll. Wah, gitu kan sebelum yang muncul touch tuh, saudara ya. Pakainya pakai scroll. Saya nggak sempat beli yang touch-nya. Ya, yang touch screen-nya tuh saya nggak sempat. Ya, pakainya yang trackball tuh, muter-muter. Sampai sekarang masih ada tuh buat alarm saya. Ya, karena sudah nggak mendukung WA ya saya tinggalin. Ya, kalau WA masih jalan saya nggak pakai Android sebetulnya, saudara ya. Udah familiar menggunakan BlackBerry. Ya, nah saat saya belum punya, saya bingung, makainya susah enggak gitu ya. Kayaknya canggih bener nih, grafis bener gitu ya.
kan? Nah, karena dia dibangun dengan sebuah user interface yang baik, maka user mudah untuk mempelajari dan menggunakannya. Ya, makanya dikatakan di sini yang terpenting dalam membangun user interface adalah kemudahan dalam memakai. Bukan bagus atau bukan canggih, main warna dan sebagainya, bukan, itu bagian ya dari user interface. Dari UI itu bagian. Tapi intinya adalah bagaimana user interface itu memudahkan user. Buat apa? Buat menjalankan sistem interaktif, komunikatif, ya. Nah, kalau kita bicara di user interface ya, sulitan dalam pengembangan membangun program itu nggak dilihat, saudara. Kita hanya mikirin desainnya aja, gitu. UI UX design itu tidak terlalu memikirkan codingnya, tapi ya tentunya dia perlu memahami coding, saudara ya. Tapi lebih ke arah bagaimana ya dia bisa mendesain, menggambarkan, menciptakan sebuah desain yang ini nih, saudara ya, yang interaktif, komunikatif. Ini pentingnya user interface. Jelas ya? Jadi bukan sesuatu yang ngejelimet banget sebetulnya ya, tapi memang user interface itu kita tidak bisa mengasumsikan bahwa yang kita sukai pasti user sukai. Enggak. Yang mudah bagi kita pasti mudah bagi user. Tidak, saudara. Salah pemikiran seperti itu. Yang mudah bagi desainer belum tentu mudah bagi user. Yang bagus bagi desainer belum tentu bagus bagi user. Nah, ini yang harus dipahami oleh Anda semua ya. Kalau kita pengen tahu bagaimana sih nantinya kalau kita pengen menjadi seorang user interface dan user expert, experience designer, UI UX designer. Nah, ini salah satunya Anda pahami dulu ya fungsi dari user interface-nya. Baik ya. Nah, sekarang tujuan dan manfaatnya apa sih sebetulnya ya? Saya rangkum begini ya, saudara ya. Tujuan dari user interface itu mengkomunikasikan fitur-fitur sistem. Betul nggak, saudara? Ya, Anda pakai handphone, ya kalau Anda beli handphone baru ada fitur baru nggak? Ada. Ya, Anda ganti OS, ya dari Windows 7 ke Windows 8, terus Windows 10 gitu ya. Ada fitur baru nggak? Ada fitur baru. Betul ya, saudara ya? Nah, tujuan user interface itu adalah mengkomunikasikan fitur-fitur sistem yang tersedia agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Itu tujuan sebuah user interface. Jadi kalau Anda lagi ngedesain ya sebuah aplikasi nih, kita lagi bikin desain, kan belum ke UX kan saudara ya, kita ke UI-nya dulu nih. Maka UI itu harus mengakomodir ini. Gampang nggak dipakai? Gitu loh. Dimengerti nggak oleh usernya? Percuma Anda bikin UI yang baik, yang menurut Anda oke gitu ya, pakai berbagai metode gitu kan. Ada metode Jepang namanya Kansai Engineering. Ya, tapi Kansai Engineering-nya asumsi kita sendiri gitu loh. Kita nggak terima responden dari orang yang pengen make. Ya, muncullah desain yang baik menurut saya, menurut Anda yang mendesainnya, tapi tidak menurut user. Itu goals-nya bisa nggak tercapai, saudara. Iya. Nah, sekarang penggunaan bahasa sangat efektif ya, saudara ya, hati-hati. Karena kan language itu kan bahasa tertua. Ya, selain apa? Gestur ya, bahasa tubuh tuh gestur namanya ya. Untuk berkomunikasi. Jadi kita nggak bisa asal-asalan. Teks itu merupakan bagian dari UI, betul nggak? Teks tulisan tuh. Jadi nggak asal-asalan, sudah penggunanya siapa? Ya kan, kebayang nih sekarang ya. Ini Anda di Indonesia, terus Anda belajar di Korea, saudara. Ya, window-nya window versi Korea tuh. Ya, pakai bahasanya bahasa huruf Korea tuh.
Saya nggak kebayang tuh Anda bisa ngejalaninya nggak? Ya, bahasa Korea gitu munculnya. Jago di Indonesia, jago. Begitu nyampe ke sana tidak menggunakan natural language, ya nggak menggunakan universal language, pakai bahasanya mereka. Kayaknya kita balik nih Indomaning gitu ya. Jelas ya, saudara ya. Oke, jadi ini bahasa nih ya. Kemudian praktis semua pengguna komputer dan internet kecuali mungkin anak kecil yang pakai komputer untuk baca dapat mengerti tulis. Artinya apa? Gitu. Ya, minimal saudara ya, minimal Anda dan saya sebagai orang yang sudah punya fondasi ya bisa make gitu. Anda bisa make. Jangan terus kita nggak bisa menggunakan saudara ya. Anda menggunakan sistemnya karena kendala bahasa, waduh ya salah bener ya, salah tuh. Baik ya, oke. Next ya. Sorry, bawahnya belum ya. Nah, umumnya, saudara ya, meski pada umumnya panduan user interface itu menyarankan agar ikon tidak diberi tulisan supaya tetap mandiri dari bahasa, namun elemen user interface lain kayak teks pada tombol, captionnya window gitu ya, teks-teks singkat di sebelah kotak input ya, dan tombol pilihan semua menggunakan bahasa, saudara. Kenapa? Karena tanpa bahasa, ya, sorry ya, saya ganti mouse dulu, ya. Tanpa bahasa, ya, awas ya, tanpa bahasa, kadang-kadang icon ini nggak jelas maknanya. Sebab nggak semua lambang icon tuh bersifat universal. Saya kalau sekarang banyak di Play Store, wah sorry ya, namanya Play Store ya. Kalau kaum milenial kayak Anda gitu ya, kayak anak saya itu cepet apal nih simbol apa, simbol apa, simbol. Saya kadang-kadang nggak ngerti sudah di smartphone tuh. Ya, nggak maksimal, saya belum maksimal gitu menggunakan itu. Tapi anak-anak muda kayak Anda mungkin maksimal ya. Makanya kadang tulisan itu tetap diperlukan, saudara. Satu simbol nih, simbol. Tetap ada tulisannya, betul nggak, saudara? Betul ya? Tapi ada beberapa yang memang sudah, oh, sekarang sih kita nggak perlu, Pak. Ya, save, close. Itu hati-hati, saudara ya. Kalau penggunanya itu pengguna yang belum expert, dia nggak ngerti, ini tombol apa nih? Salah neken tombol, bahaya. Ya, itu icon. Ya, silakan nanti disesuaikan dengan desain yang Anda buat. Oke, next ya. Nah, kemudian sudah kita singgung tadi ya, saudara ya, jenis-jenis user interface. Yang pertama adalah command line interface. Ya, nanti kalau penjelasan yang saya berikan masih dirasa kurang, ya silahkan Anda cari penjelasan yang lain lagi gitu ya, yang tambahannya gitu maksudnya. Nah, command line ini kan tipe antarmuka di mana saya berinteraksi dengan OS melalui teks terminal. Nah, gitu. Namanya teks terminal ya. Ini saya cari gambar-gambarnya. Ya, kalau zaman dulu tuh warnanya hijau gitu ya, monokrom. Makanya saya cari-cari yang kira-kira menggambar. Oh, command line, saudara. Waduh, ya. Susahnya setengah mati. Tapi zaman itu ya saya menikmati aja. Karena memang teknologinya masih di sana gitu ya, masih belum ada tombol ya, saya belum pakai Windows ya. Bentuk antarmuka antara sistem operasi dan pemakai mengetik perintah, ngasih perintah, saudara ya. Nah, masih make kan Anda ini, kalau ngoding kan tetap ada komen lainnya kan, tetap ada komen lainnya, saudara ya. Jadi jangan ditinggalkan nih komen line interface ini. Anda masih pakai, saya masih pakai. Yang ngoprek-ngoprek OS gitu ya juga masih pakai command line ya. Nah, biasanya siapa? Administrator sistem berbasis OS Linux. Linux rata-rata masih menggunakan command line, saudara ya, tapi efektif dia. Ya, efektif pakai command line juga. Ya, istilahnya kayak Linux ya, ada bahasa Unix itu ngasih nama CLI-nya sebagai base as
ASH ya dan lain-lainnya. DOS ngasih namanya Command-Com, Command-Prompt, Windows Vista, Microsoft pakai PowerShell dan sebagainya, banyak lah. Zaman-zaman dulu tuh istilahnya banyak banget ya. Ini saya pakai istilah-istilah dulu ya saudara ya, karena kan command line kan dulu, saudara ya. Baik, oke ya. Yang kedua, nih dunia Anda nih dan dunia saya sekarang lebih ke sini ya, walaupun command line masih ada tadi. Graphical User Interface (GUI) sudah kita bahas tadi di awal sedikit. Ya, nah secara umum mereka yang menggunakan ini yang sudah visual base, Windows ke bawah lah. Anda kan generasinya generasi Windows ya. Setelah muncul era Windows, ya, terus 10 tahun kemudian, 15 tahun Anda lahir. Ya, jadi Anda lahir dalam dunia Windows. Saya lahir dalam dunia apa tadi? Command line interface. Ya, gambar, grafik ya, icon, sorry ya ini kurang i ya saudara ya, icon dan menggunakan perangkat penunjuk. Mouse ya atau trackball, whatever namanya, yang penting sekarang bahkan sudah sampai ke touchscreen. Ya, graphical user interface-nya smartphone udah touchscreen, full touchscreen. Saudara ya. Baik. Ya, nah, sekarang kita akan lihat ya, rohnya apa sih yang namanya prinsip desain center ini, rohnya nih. Yang pertama adalah user familiarity, saudara ya. Oke, ini kalau kita baca ya rada-rada panjang ya, tapi kalau kita lihat yang namanya user familiarity adalah mudah dikenali, mudah dikenal, ya. Nah, yang mudah dikenal tuh kalau Anda pakai apa aja, istilah, konsep, ya, kebiasaan user bukan komputer gitu ya, gitu kan, kebiasaan user. Sistem perkantoran, istilahnya letters, dokumen, folder, bukan directory ya, folder ya, saudara ya, file, identifier, jenis dokumen, open office. Artinya kita menyiapkan user interface itu yang mudah dikenali oleh si usernya. Jangan menciptakan user interface yang membingungkan si usernya. Ini user familiarity. Kenapa sekarang orang enggan beranjak ke open office? Ya, saya singgung di sini open office. Kenapa? Karena kita udah terbiasa di MS Office tuh. Di poin 2, konsistensi. Saya pernah dulu lumayan familiar menggunakan open office. Ya, namanya writer, ada calc dan sebagainya ya, kayak Word sama Excel lah gitu saudara ya. Pernah juga bikin-bikin bukunya zaman-zaman dulu ya, lagi masih saya ngajar di kursus. Lumayan familiar akhirnya saudara. Ya, tapi karena pangsa pasarnya kurang, sebalik lagi ya ke dunia Office, Microsoft. Konsisten ya, selalu begitu konsisten dalam operasi istilah di seluruh sistem sehingga nggak bingung, nggak beda-beda gini di satu form istilahnya save, nanti di form yang lain istilahnya simpan, record atau record gitu ya, betul ya. Nanti di yang lain submit, bingung nih orang, nanti yang make usernya keder, ya saudara ya, pakai icon, pakai tanda silang, nanti di form yang lain pakainya close. Nah, ini yang kadang-kadang kita seringkali lalai gitu. Ya, konsistensi. Oke. Lalu minimal surprise. Minimal surprise itu adalah nggak bikin kaget user. Ujuk-ujuk, waduh, kok pakainya susah banget nih. Itu namanya surprise. Gitu. Tapi kalau minimal, sama deh. Nggak akan berubah banyak. Nggak bikin kaget user, itu namanya minimal surprise. Ya, operasinya tuh udah bisa diduga, kita udah bisa nebak, oh tombol. Ya, saya lagi belajar lagi make open office itu rada surprise juga saudara ya, karena perintahnya beda
Ya, karena perintahnya beda, makanya muncul ada istilah X window dulu tuh. Bukan window, ada X window. Jadi orang-orang jebolan Microsoft tuh bikin OS, nggak Linux murni, namanya X window. Gitu. Itu mirip bener, tapi bukan Windows, saudara ya. Tapi akhirnya apa? Akhirnya dituntut sama si Windows ya. Hilang dengan nongol lagi. Sempat saya pakai itu, dan sempat bikin bukunya. Itu banyak beredar bukunya. X window. Oke ya. Lalu recoverability. Pemulihan. Jelas ya saudara ya. Pemulihan ini ada dua macam ya. Ada confirmation of destructive action. Ya, kemudian ketersediaan fasis pembatalan undo. Ini biasanya kalau sistem yang perlu ada backup tuh saudara ya, recoverability backup. Nah betul ya, si Microsoft ini bikin aplikasi hebat nih saudara. Ya dia punya recovery. Saya ngetik tiba-tiba jebret mati lampu tuh, itu nggak langsung hilang tuh. Dia punya buffers untuk nyimpen sebelum di save. Dan kalau kita buka lagi, kita jalankan lagi, set, dia masih muncul. Ini yang terakhir nih. Ya, yang terakhir. Tapi emang nggak recovery semua sih kadang-kadang. Tapi nggak hilang. Nggak full hilang. Mau disimpan dulu nggak? Itu namanya recoverability, pemulihan. Ya. Oh, ternyata ini kudu diperhatikan sama kita, saudara ya. Nggak asal kita bikin-bikin desain semata. Ya, kemudian apa? Ada undo, pembatalan. Kebayang nggak, saudara? Ya, udah di delete nih di Word, bisa di undo. Nah itu makanya dia mendunia gitu, ya aplikasi sejuta umat MS Office itu. Ya karena dia punya banyak kemudahan ya. Lalu user guidance ya. User guidance itu bantuan ya, manual online, help gitu tuh saudara. Ada tombol bantuannya, jangan lupa ya saudara ya. Anda menggunakan bikin user interface itu enggak yang cuma ngerti sendiri, enggak. Tapi bagaimana orang yang menggunakan itu bisa tertuntun, terbantu. Ya, ada user guide-nya tuh saudara. Ya help ya, kadang tombol help. Saya sih jarang pakai help. Kecuali terpaksa banget tuh help. Ya apalagi sekarang tombol help tuh jarang dipakai. Kenapa? Anda lebih help ke Google, betul ya saudara ya? Kalau ada apa-apa nanyanya ke Google, betul nggak? Wah, ketika di Google, nanti Google ngasih jawaban. Gitu kan? Banyak yang kena trouble seperti yang Anda lakukan, ya pengalamannya mereka akan menjawab kesulitan Anda, betul. Kadang wah pakai help ya, lama gitu ngejawabnya dan belum tentu ngejawab apa yang saya butuhkan, tapi Google akan menjawab ya melebihi ekspektasi yang Anda inginkan bahkan. Ya, kemudian keberagaman ya, user diversity, saudara ya, ada interaksi untuk tipe user berbeda disediakan. Jadi ukuran hurufnya digedein, saudara ya, zoom tuh, layar zoom. Itu prinsip ya. Nah, mungkin Anda tidak menggunakan semua poinnya di sini, tapi perlu saya jelaskan bahwa ini sebetulnya prinsip desain antarmuka. Gitu. Jadi tidak serta-merta kita membuat user interface itu asal-asalan, enggak, harus ada prinsip-prinsip yang kita pegang supaya user interface kita itu ya tadi ya memenuhi standar user familiarity, konsisten gitu ya, minimal surprise. Intinya berfungsi dan bisa dipakai, nggak membingungkan usernya. Masalah bagus enggak itu urusan nanti, saudara. Itu bukan tujuan user interface sebetulnya, bagus nggak bagus itu. Oke ya, baik. Nah, ini ada interaksi pengguna ya, saudara ya. Interaksi pengguna. Perancangan sistem itu menghadapi dua masalah penting. Yaitu bagaimana informasi dari user bisa disediakan untuk sistem komputer. Ya. Jadi gimana kalau kita nginput nih, saudara ya, untuk user hasil dari proses datanya seperti apa. User interface yang baik harus menyatukan, mengcombine interaksi pengguna dan penyajian informasi. Jadi ada user interaction dan ada information presentation. Contoh kayak kalau di Excel apa namanya saudara?
orang bikin grafik tuh saudara ya. Betul ya, orang bikin grafik. Orang bikin grafik kan di tabel-tabel kan saudara ya. Eh, di tabel-tabel. Nah, di tabel-tabel tuh terus gimana ya kalau kita cuman masukin tapi grafiknya kudu di print, nggak bisa dilihat kalau belum di print, repot tuh ya, betul ya, repot ya. Zaman dulu nih saudara ya, yang namanya user interaction itu tidak semuanya diikuti dengan information presentation. Saya ngetik surat, huruf tebal, huruf cetak miring, ya di garis bawah, ya huruf diperbesar, diperkecil, eh, apa namanya saudara ya, eh, perpangkatan dan sebagainya itu nggak kelihatan di layar. Kelihatannya saat apa? Saat dicetak. Repot bener, ya. Nah setelah muncul graphic user interface, semuanya dimudahkan. Anda pakai MS Word, saya nebelin huruf ya kelihatan di layar. What you see is what you get. WYSIWYG. Pernah dengar ya? What you see is what you get. Apa yang saya inginkan kelihatan di layar. Lah ini sebetulnya menyatukan user interaction dan information presentation. Itu, saudara. Ya, jadi kalau misalkan gini ya, ada aplikasi nih, contoh aplikasi ya, aplikasi nginput data pegawai, nginput. Yang nginput transaksi, bla 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 bla, nginput nilai, bla 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 bla. Saya nginput nilai, tapi saya nggak bisa lihat transkripnya. Kudu di print transkripnya, repot nggak? Repot. Berarti nggak ada information presentation-nya. Jadi kalau ada aplikasi misalkan ya, ini laporannya mana? Mana reportnya? Nggak ada, Pak. Wah, nggak ada information presentation. Berarti ngapain? Ya, justru sebuah aplikasi itu bukan cuma mudah cara untuk kita nginput datanya, menggunakannya, tapi ya outputnya apa, saudara? Informasi apa yang bisa dimunculkan dari proses? Itu poin yang sangat pentingnya di situ sebetulnya. Ya, nah itu ini di luar UI lah ya. Tapi laporan kan juga perlu UI, saudara. Ya, Anda bikin report kan juga perlu UI. Formatnya bagaimana, ya, report apa yang diinginkan, laporan siapa yang butuh laporannya. Ya, semua harus pikirkan itu. Baik, next ya. Kemudian ini tipe utama interaksi untuk user interaction, ya, direct manipulation. Itu pengoperasian secara langsung objek di layar. Delete, langsung masuk press ya. Contohnya kayak video game tuh saudara ya. Direct manipulation ya, delete tuh. Itu namanya direct manipulation. Itu saya gambarkan dengan orang ngegedein gambar set, wah gitu ya. Itu direct manipulation. Waktunya untuk kita menyesuaikan memahaminya sangat sangat singkat saudara ya. Langsung diberikan di tiap aksi kelihatan gitu. Ya. Tapi tipe ini rada rumit nih, memerlukan banyak fasilitas, saudara. Cocok untuk penggambaran secara visual untuk satu operasi atau objek. Kalau banyak visual, banyak objek repot, saudara. Ya, direct manipulation. Fokus ke satu bagian. Ya. Oke, next ya. Menu selection ya. Kalau menu selection jelas ya, saudara ya. Menu ya, pilih, milih tuh, saudara ya. User nggak perlu ingat nama perintah ya, minimal pengetikan ya, nggak ada logika and or, milih ya saudara ya, kategori apa, vacation klik, atau disentuh, gift klik, meeting klik, cooking klik, payment klik, itu namanya menu selection. Milih ya, kita melakukan pemilihan, betul ya. Next lagi ya, fill in ya, oke ya, form ya, isian. Pasti Anda bikin ini kan nanti, tampilan-tampilan begini kan. Ya, mengisi area pada form ya, contohnya stock control gitu ya, inventory, isian apapun saudara ya. Kelebihannya kita nginputnya sederhana, mudah dipelajari, ketik gitu. Kayak Anda nulis di lembar apa namanya saudara, di lembar formulir tuh pakai manual,
Nah, kalau sekarang by komputer. Ya, repotnya apa? Penuh layarnya, saudara ya, diisi, banyak file-nya tuh. Saudara. Nah, ini tipe utama interaction-nya ya. Saya lihat ada apa namanya? Ada direct manipulation, kemudian ada menu selection, kemudian ada fill in. Gitu ya, ngisi. Baik, ya. And then thank you. Terima kasih untuk perhatiannya. Baik ya, di pertemuan kedua ini ternyata kita udah belajar ya apa sih yang namanya user interface-nya itu. Ya kan UI UX kan dua, saudara ya. Kan kalau kemarin kan secara umum kita melihat UI dan UX secara umum. Nah, ini adalah user interface ya. Oke, ada eh, pemahaman yang lebih lagi mudah-mudahan dari apa yang sudah saya sampaikan bisa memberikan pemahaman tentang apa sih interface ya. Sebagian besar dari kita sudah mengenal user interface ya, tapi sebetulnya kadang-kadang ada bagian-bagian yang terlewat ya, prinsip-prinsip yang kita kurang pahami dalam membuatnya. Nah, mudah-mudahan materi ini bisa membekali kita semua, khususnya kalau Anda nantinya akan mengarah ke pembuatan aplikasi dan user interface ini menjadi bagian dari proses yang harus Anda lakukan. Baik, demikian saya sampaikan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.